Halo guys, welcome my YouTube channel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Nur Aziza dengan NIM 089. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, semester 6 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas materi mengenai arbitrase, terkhusus jenis dan lembaga-lembaga arbitrase nasional. Dalam suatu perjanjian antara para pihak ataupun suatu hubungan bisnis, pasti ada kemungkinan timbulnya sengketa. Permasalahan yang terjadi pasti terkait cara melakukan klausul-klausul perjanjian, baik dalam isinya maupun di luar hal yang diatur dalam perjanjian. Di Indonesia ini ada beberapa cara penyelesaian sengketa para pihak, diantaranya melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan dan hukum, ataupun jalur non-litigasi, yakni alternatif di luar pengadilan dan hukum, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, ataupun arbitrase. Membahas mengenai arbitrase ataupun lembaga arbitrase, sebenarnya hal tersebut sudah dilakukan dan dipraktekkan selama berabad-abad tahun yang lalu. Di Indonesia, arbitrase telah dikenal di kalangan masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa jalur non-litigasi ataupun di luar pengadilan. Baik, subbab di sini yang kita akan bahas yakni yang pertama definisi arbitrase, kemudian jenis arbitrase, dan kemudian yang terakhir lembaga arbitrase nasional. Baik, yang pertama, apa sih arbitrase itu? Nah, berdasarkan bunyi dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menerangkan bahwasannya perjanjian arbitrase ialah kesepakatan antara kedua belah pihak secara tertulis yang telah dibuat sebelum timbulnya sengketa, ataupun bisa dalam arti perjanjian arbitrase yang dibuat kedua belah pihak setelah sengketa dan tersendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya arbitrase yakni suatu perjanjian tertulis yang telah dibuat kedua belah pihak secara langsung, baik sebelum adanya sengketa ataupun sesudah adanya sengketa. Hal tersebut diatur dalam pasal 9 ayat 1 yang kemudian juga pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwasanya perjanjian tersebut haruslah dibuat berbentuk akta notaris. Beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam perjanjian arbitrase sesuai pada pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni sebagai berikut. Yang pertama, harus ada masalah yang dipersengketakan. Yang kedua, nama dan tempat atau tanggal lahir para pihak. Yang selanjutnya, nama dan tempat tanggal lahir arbiter atau majelis arbiter. Kemudian tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan. Kemudian nama sekretaris dan jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan dari arbitrase, dan juga pernyataan dari para pihak guna menanggung semua biaya yang akan dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai jenis arbitrase. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase dibagi menjadi dua jenis, yakni arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Yang selanjutnya, apa sih arbitrase institusional itu? Arbitrase ini disebut juga arbitrase tetap karena memiliki lembaga permanen yang memang didirikan guna menjadi lembaga permanen penyelesaian sengketa baik dalam nasional ataupun internasional. Sifat yang tetap dan permanen inilah ciri utama guna membedakannya dengan arbitrase ad hoc. Ketika suatu sengketa selesai, badan arbitrase ini akan mengurus sengketa yang lain. Jadi ada atau tidaknya sengketa, lembaga ini tetaplah berdiri. Ruang lingkup dari arbitrase institusional ini meliputi kawasan negara yang bersangkutan saja, serta menyelesaikan sengketa nasional maupun internasional sesuai kesepakatan para pihak. Baik, yang selanjutnya yakni tentang arbitrase ad hoc. Apa sih arbitrase ad hoc itu? Arbitrase ad hoc atau bisa disebut voluntary arbitration adalah arbitrase yang dibentuk secara insidentil atau jika sengketa terjadi saja, guna menyelesaikan sengketa tertentu dan jangka waktu tertentu.
Kemudian bila sengketa telah diselesaikan, maka arbitrase tersebut dengan sendiri bubar atau membubarkan diri tidak bersifat permanen, karena hanya dibentuk sesuai kebutuhan saja, memutuskan perselisihan tertentu saat itu juga. Arbitrase ini biasanya dipakai oleh masyarakat hukum adat, sengketa perburuhan, atau ganti rugi. Gunawan Wijaja yang dikutip Chandra Irawan berpendapat dalam bukunya dengan judul Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia edisi revisi bahwasanya kedua belah pihak bisa mengatur dengan sendiri jalannya suatu arbitrase, mulai dari administrasi sampai arbiternya yang akan dijadikan wasit dalam penyelesaian sengketa. Namun di dalam praktik nyatanya penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase ad hoc ini ada beberapa kendala yang biasanya dijumpai, yakni yang pertama, kesulitan melakukan negosiasi serta menetapkan aturan prosedur arbitrasenya. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam merencanakan metode pemulihan arbitrase yang bisa diterima kedua belah pihak. Bahasan yang selanjutnya yakni mengenai lembaga-lembaga arbitrase nasional. Di sini apa saja sih lembaga-lembaga arbitrase nasional? Yang pertama ada BANI. Apa sih itu BANI? BANI yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Lembaga ini didirikan dan dibentuk oleh pemerintah, dan BANI ini adalah badan otonom yang memiliki wewenang melaksanakan arbitrase guna masalah persengketaan mulai dari perniagaan, industri, dan keuangan. Lembaga ini berdiri pada tahun 1977, mempunyai kantor utama di Jakarta dan perwakilannya ada di beberapa kota di Indonesia. BANI ini memperkerjakan lebih dari 100 lebih arbiter baik dari dalam negeri dan sepertiganya adalah dari asing. Sehingga dari sinilah mereka memiliki berbagai latar belakang yang mana dalam keahliannya mampu menangani berbagai kasus baik perusahaan Indonesia ataupun perusahaan asing. Kedua yakni lembaga Basarnas. Apa sih Basarnas itu? Basarnas itu adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional. Basarnas ini adalah lembaga arbitrase yang wewenangnya menangani kasus ekonomi syariah, misal perbankan. Mulanya institusi ini adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMU) ini yang didirikan tahun 1993. Kemudian berubahlah namanya menjadi Basarnas di tahun 2003. Tujuan dari lembaga ini yakni menyelesaikan perselisihan sengketa perdata dengan menggunakan prinsip yang mengutamakan perdamaian, menyelesaikan permasalahan sengketa bisnis dengan operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya, dan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat di dalam sengketa muamalah yang mana timbul dalam bidang seperti perdagangan, industri, jasa, dan lain sebagainya. Lembaga arbitrase nasional yang ketiga yaitu BAPMI. Apa sih BAPMI itu? BAPMI yakni Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Bapepam, LK, dan beberapa perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, PT Bursa Efek Jakarta, BEI, PT Bursa Efek Surabaya, BES, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, KPEI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, KCI, dan 17 asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia. Dari beberapa lembaga tersebutlah akhirnya membuat kesepakatan guna mendirikan sebuah lembaga arbitrase yang selanjutnya diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. Lembaga ini bertujuan guna memiliki sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus pada bidang pasar modal yang ditangani oleh orang yang memang mahir dan memahami pasar modal dengan prosesnya yang cepat dan murah, keputusan yang mengikat dan final, dan memenuhi rasa adil. BAPMI sendiri memiliki 3 jenis penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh para pihak. Yang pertama, pendapat mengikat, kemudian mediasi, dan juga arbitrase. Kemudian lembaga arbitrase nasional yang selanjutnya yakni BAM HKI. Apa sih BAM HKI itu? BAM HKI adalah Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual.
Di tahun 2012 dibentuklah Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual atau BAM-HKI yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Lembaga ini dibentuk guna memberi jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif, yaitu arbitrase, serta non-adjudikatif, yakni mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Untuk sengketa yang mana timbul dari transaksi komersial ataupun hubungan yang melibatkan bidang HKI atau hak kekayaan intelektual. BAM-HKI adalah bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat di luar pengadilan. BAM-HKI menangani beberapa bidang, diantaranya bidang paten, merek, indikasi geografis, hak cipta, desain industri, kemudian desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan lain yang terkait dengan hukum kekayaan intelektual. Kesimpulannya yakni di dalam sistem Indonesia ada dua macam arbitrase yang telah diakui eksistensi serta wewenangannya guna memeriksa dan memutus sengketa yang telah terjadi antar para pihak yang sedang bersengketa, yakni arbitrase institusional atau permanen dan arbitrase ad hoc atau bersifat volunter. Keduanya mempunyai wewenang guna mengadili serta memutus sengketa yang telah terjadi antar pihak yang mengadakan perjanjian, dan perbedaan dari keduanya pun terletak pada terorganisasi atau terkoordinasi dan tidak terkoordinasinya suatu lembaga tersebut. Ad hoc adalah tidak terkoordinasi suatu lembaga, sedangkan institusional adalah terkoordinasi oleh lembaga. Arbitrase institusional yang sudah diakui di Indonesia yakni diantaranya ada BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ada Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, ada BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, dan juga ada BAM-HKI, Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual. Adapun pelaksanaan eksistensinya dilakukan menurut ketentuan hukum acara yang telah berlaku di pengadilan di wilayah mana permohonan telah diajukan. Putusan dari arbitrase sendiri sifatnya final, memiliki hukum tetap dan mengikat para pihak yang bersangkutan. Eksekusi dari arbitrase akan dilakukan ketika putusan sudah sesuai dengan perjanjian arbitrase serta memenuhi syarat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan tidak melanggar ataupun bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Keputusan arbitrase bisa dibatalkan para pihak yang bersengketa dengan memintanya pada pengadilan negeri, baik sebagian atau seluruh isi putusan, bila memang diduga mengandung unsur tertentu yang bisa membuat putusnya batal. Baiklah, sekian, terima kasih dari pemaparan materi dari saya mengenai jenis dan lembaga arbitrase nasional. Ada sedikit kata-kata yakni masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman semua.